Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2295 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Daniel pasal 11 ayat 1. Daniel pasal 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Seperti dahulu, aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang pengakuan malaikat kepada Daniel mengenai tugas yang malaikat Tuhan kerjakan, lakukan dari awal pemerintahan Raja Darius orang Media itu. Haleluya. Kita tahu bahwa Raja Darius adalah seorang raja yang mengeluarkan perintah bahwa di seluruh kerajaan di bawah kekuasaan Darius harus hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara lihat di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 26 sampai ayat 28. Saya bacakan buat kita sekalian. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu dikirim Tuhan untuk menjaga, melindungi, dan juga menuntun orang-orang percaya. Amin. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa malaikat itu adalah pendukung orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi malaikat itu adalah utusan Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, ada gereja yang khusus menyembah malaikat. Saya pikir itu gereja yang keliru, saudara. Gereja yang sesat. Karena yang harus disembah itu adalah Tuhan. Amin. Bukan malaikat. Malaikat itu adalah utusan Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk mengerjakan firman Tuhan. Amin. Jadi yang harus kita sembah Tuhan, bukan malaikatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kita menangkap pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan apa? Mengirim malaikat kepada orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar pekerjaan malaikat bagi kita
orang-orang percaya. Yang pertama saudara, malaikat itu akan Tuhan utus untuk apa? Untuk mendampingi atau menyertai orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka perjalanan kita akan aman, kita akan tenang, karena ada malaikat Tuhan menyertai kita, yang berjalan di depan kita. Amin. Saudara buka di dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai ayat 23. Saya bacakan buat kita sekalian. Di bawah perikop janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan, untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanmu. Amin. Dia yang akan berperang ganti kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran pada firman Tuhan, kita aman. Amin. Karena malaikat Tuhan menjaga, melindungi kita. Tapi kalau kita mulai melanggar firman, kita mulai tidak hidup takut akan Tuhan, kita mulai tidak beribadah kepada Tuhan, kita mulai melupakan Tuhan, maka apa saudara? Malaikat Tuhan akan mundur. Sehingga kita berjalan sendiri. Di saat kita berjalan sendiri, maka kita ada dalam bahaya. Tapi kalau kita berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, kita aman. Amin. Karena malaikat Tuhan berperang ganti kita. Dia yang akan menjaga, melindungi kita. Dia menyertai kita. Dan malaikat Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara hidup takut akan Tuhan, supaya malaikat Tuhan terus menyertai saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, pekerjaan malaikat Tuhan bagi kita orang percaya adalah menguatkan kita. Amin. Sehingga kita kuat menghadapi semua persoalan, pergumulan, tekanan, hambatan yang ada di depan kita. Walaupun mungkin jumlah kita atau kekuatan kita berbanding terbalik dengan musuh-musuh kita, tapi percayalah, malaikat Tuhan itu akan meneguhkan, menguatkan kita, sehingga kita keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pekerjaan iblis itu melemahkan orang percaya. Betul, dia memperlihatkan fakta, kenyataan dengan kekuatan, dengan keberadaan kita, apa yang kita miliki dibandingkan dengan musuh kita yang mungkin lebih kuat daripada kita. Saudara, tujuan iblis atau malaikat maut itu melemahkan iman saudara. Iblislah yang membuat saudara ragu, kurang percaya, bimbang, sehingga saudara melihat kenyataan hidup saudara lemah. Tapi saya mau bilang, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, memang mungkin faktanya kita tidak punya apa-apa, kita tidak berdaya. Tapi percayalah, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, malaikat Tuhan itu yang akan meneguhkan, menguatkan kita,
sehingga kita kuat menghadapi semua tantangan, persoalan, pergumulan yang tadinya melemahkan kita, sehingga kita semakin dikuatkan karena malaikat Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita. Kita bangkit dari segala keterpurukan kita dan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan malaikat Tuhan kepada kita orang percaya, dia menguatkan kita. Di saat kita berperang dengan peperangan rohani itu, kita membaca firman Tuhan yang tadinya biasa-biasa saja, tapi di saat-saat tertentu kita baca firman Tuhan dan firman Tuhan itu tiba-tiba hidup meneguhkan kita. Itu pekerjaan daripada malaikat Tuhan yang menguatkan iman kita, supaya kita bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari hal-hal yang membuat kita lemah, supaya iman kita semakin dikuatkan. Haleluya. Makanya saudara selalu harus baca firman. Amin. Karena firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita. Malaikat Tuhan akan mengingatkan kita tentang kebenaran firman yang tadinya mungkin kita baca sepertinya biasa-biasa saja, tapi di hari itu kita baca itu menjadi satu kekuatan, kita diberkati sehingga kita bangkit. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan malaikat Tuhan buat kita orang percaya, dia menguatkan kita. Walaupun kenyataannya kita lemah, kita tidak punya apa-apa, tapi firman itu akan menguatkan kita, dan malaikat itu yang akan mengingatkan kita pada firman itu sehingga kita bangkit, kita kuat walaupun kenyataannya kita tidak berdaya. Malaikat Tuhan itu akan mengingatkan kita pada firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan iman kita sehingga kita bangkit dari kelemahan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, pekerjaan malaikat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan menyokongnya. Amin. Menyokong itu artinya menopang atau support. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat Tuhan itu yang akan mensupport kita terus. Haleluya. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang hatimu. Jangan saudara mulai ragu kepada Tuhan. Waduh, kita gak punya apa-apa, tapi kita punya iman yang besar. Saudara percayalah, malaikat Tuhan yang akan mensupport kita. Atas perintah Sang Firman, mereka akan mengerjakan tugas mereka, yaitu mensupport anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kita orang-orang percaya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut saudara. Sebab Sang Firman akan berfirman dan memerintahkan kepada malaikat Tuhan untuk mendukung, mensupport anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya benar saudara dan saya gereja Tuhan. Malaikat Tuhan akan terus mendukung, mensupport pelayanan saudara, keluarga saudara, di dalam usaha pekerjaan saudara atas perintah Sang Firman. Kenapa Tuhan berfirman kepada malaikat untuk mensupport kita? Karena kita hidup takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Malaikat Tuhan itu real, sungguh ada. Memang kita tidak bisa melihat, ada beberapa yang bisa melihat. Tapi saya percaya saudara, kalau kita boleh ada sampai sekarang, ada malaikat Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk menjaga, menyertai kita, menguatkan kita, dan terus mendukung kita. Kalau kita boleh ada sampai sekarang ini, percaya atau tidak percaya, ada malaikat Tuhan menyertai kita atas perintah Tuhan Yesus Kristus untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, untuk mendukung kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga.
Kami percaya malaikat Tuhan ada bersama-sama dengan kami, mendampingi, menguatkan, dan mendukung kami. Atas perintah Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus Tuhan. Mereka yang sakit mengalami mujizat kesembuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada, mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.